Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Ucapan yang selayaknya kita ucapkan pertama kali apapun aktivitas yang akan kita mulai. Karena tanpa kita mengucapkan alhamdulillah, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin bisa seperti saat ini. Di saat yang lain sakit, kita sehat. Di saat yang lain sibuk, kita sempat. Di saat yang lain malas, kita rajin. Di saat yang lain harusnya bisa mendapatkan lebih banyak, rajin, sudah giat, tapi yang didapatkan sedikit. Sedangkan kita kerja sedikit, dapatnya banyak. Ada. Maka apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita kerjakan, jangan lupa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita masih bersama kitab Ahadisul Akhlak, atau hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak seorang muslim. Dan pada malam hari ini insyaallah ini adalah pertemuan terakhir, ya, pertemuan terakhir dalam bab hak seorang pekerja. Tapi nggak tahu kalau nanti misalnya jadi pertemuan terakhir, saya juga nggak tahu. Karena masa depan itu tidak ada yang tahu, Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi setelah ini ada kejadian apa kan nggak tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya sempat kita bahas bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Ketika seseorang misalnya memerintahkan pegawainya untuk membeli sesuatu atau melakukan sesuatu, ketika mengamanahi sesuatu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita menghitung. Misalnya kita memerintahkan bawahan kita, pegawai kita, bahkan bukan hanya pegawai, kepada anak kita sekalipun, misalnya kita harus menghitungnya. Misalnya kita memberikan kepada anak kita uang 30.000. Maryam, ini uang 30.000. Maryam, tolong belikan misalnya telur di warung depan. Kenapa kita harus menyebutkan nominalnya? Bukan karena kita pelit, bukan karena kita hitung-hitungan, bukan. Karena maksudnya seperti ini adalah agar kita secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita mengajarkan kepada anak kita, orang lain, bawahan kita termasuk, agar mereka berlaku jujur.
Dan yang kedua, agar kita membiasakan diri kita ini berlaku husnudzon kepada orang lain. Jadi ketika terjadi apa-apa, loh, saya kan tadi mau belikan uang 30.000, kok dapatnya segini? Harusnya kan seperti ini. Oh, ya, sekarang 30.000 harga naik, sudah naik. Telur sekarang sekilo sudah tidak 30.000 lagi, misalnya 40. Ya pantas, cuma dapat sedikit, nggak seperti biasanya. Dan di sisi lain kita mengajarkan kepada orang yang kita perintahkan, kita suruh, kita amanahi, agar dia berlaku amanah. Beda kalau kita memberikan, ini tolong berikan telur. Yang diamanahi tidak tahu jumlah pastinya, yang mengamanahi juga sama-sama nggak tahu jumlah pastinya. Maka sangat mungkin terjadi kecurangan di salah satu pihak, atau minimal suudon. Loh, kok dapatnya cuma segini? Beda kalau dia tahu jumlah nominalnya berapa. Saya kasih kamu tadi 30.000, kok dapatnya segini? Oh, tadi seperti ini. Dan orang yang diamanahi, wah, mumpung yang ngamanahi saya ini nggak tahu, nggak nyebutan nominal, bisalah nilep sedikit, bisa. Inilah pentingnya. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat, salah satu bentuk praktek yang diajarkan Rasulullah SAW. Sahabat ini ketika misalnya mengamanahkan kepada pembantunya atau bawahannya, sampai sesuatu hal yang sepele itu juga diperhitungkan, dihitung, bukan berlaku pelit. Tapi ini kita mengajarkan profesional dan agar kita tidak suudon, agar amanah. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, qala inni la'uddul uraka ala khadimi makhafatad don. Masya Allah, sesungguhnya ketika aku meminta tolong atau mengamanahi kepada orang lain, aku selalu menghitungnya. Bahkan sampai perkara sepele. Apa itu al-uraq? Al-uraq niku napa Bapak Ibu sekalian? Uraq niku tulang. Misalnya tulang sapi, itu dagingnya tinggal sedikit. Jadi kalau bahasa kita kayak tengleng ngoten nggih. Tengleng itu kan isinya cuma tulang, dagingnya sedikit. Jika misalnya memerintahkan, kayak ini kan sebentar lagi Idul Adha nggih. Nggak tahu kalau di sini seperti apa prosesinya. Misalnya kita mengamanahkan kepada jagal, Pak Jagal, tolong ini nanti dikerjakan sampai selesai. Jumlah yang mendapatkan marga sini ada sekitar 600. Jadi mau tidak mau sapi misalnya ada 4 atau 5 atau 6 atau 10, semua harus jadi 600 kresek. Termasuk tulang-tulangnya tolong diteliti. Jangan sampai ketika memberikan misalnya muadahi dibesek atau dikresek, malah isinya semua tulang. Karena ada sebagian orang tuh yang penting kiloan. Bahasa sebutan Pak. Kadang kan yang penting pokoknya iki jatahe sekilo pokoknya sak besek 3 kilo misal. Ternyata ketika dibuka isi beseknya 3 kilo tulang semua. Yang 3 kilo isinya daging semua, mujul. Lah kalau misalnya dapat 3 kilo tulang semua, mencak-mencak, iki tamela wala bedus. Nah, kita mengajarkan kepada sampai seperti itu, nggak masalah. Bukan kita hitung-hitungan. Kita mengajarkan profesional. Kalau perlu misalnya ketika kita mengamanahi kepada jagal, kita bikin MOU.
Kita bikinkan surat, pekerjaan jagal itu apa, harus selesai kapan, apa saja yang harus dikerjakan, harus jadi berapa, dibagi seperti apa, tanda tangan sebelum penyembelihan. Dan ini yang alhamdulillah kemarin saya lakukan di masjid, di perumahan kami seperti itu. Karena belajar dari tahun-tahun sebelumnya banyak kesalahan. Ada yang tadi 3 kilo itu tulang semua loh Pak. Maka kita ngomong, pastikan ini ada tulangnya, ada dagingnya, ada jeroannya misalnya. Semua harus dapat. Jangan asal yang penting, dah silahkan Pak Jagal, bayarnya berapa setiap sapi. Kalau misalnya kurang dari bobot sekian, bayarnya sekian. Kalau di atas sekian, bayarnya sekian. Udah, nyembelihnya di sini tanggal sekian. Enggak cuma itu. Kalau perlu kita rinci. Kan kadang kan begini ya Bapak Ibu sekalian, jadi panitia di masyarakat kita ini kan sudah sukarelawan ya. Wes sukarelawan, orang dibayar, tiba itu. Iya. Ini bisa kita ambil pelajaran dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Sampai Salman Al Farisi itu ngitung loh. Tulang yang dagingnya sedikit dihitung ada berapa. Misalnya, Pak, ini tulang ada 60. Udah ngomong 60. Jadi kalau misalnya ada yang kurang tahu kita. Enggak asal kita taruh ini. Ini tulangnya, tolong dibagi semuanya. Ternyata tulangnya itu jadi 60, dijadikan misalnya jadi 4 kresek. Ya kasihan yang 4 orang dapat tulang semua. Nggak salah. Ini tulang ada 60, tolong dibagi secara adil. Kalau misalnya ini ada, kamu kasih tulang misalnya tulang apa yang buat kaki itu yang buat kaldu. Misalnya ini tulangnya gede, nanti dagingnya juga dikasih yang agak gede misalnya. Karena kan kecuali kalau misalnya saya nggak apa-apa kasih tulang semua. Kebetulan misalnya juragan bakso misalnya, nggak apa-apa saya kasih tulang semua, malah meneli, bisa buat kaldu, misal seperti itu nggak masalah. Dia Pak, tapi ala kulihal ini perlu seperti ini. Ketika kita memerintahkan atau mengamani seseorang kita perlu detail. Ini jumlahnya berapa, pekerjaannya apa dan seperti apa. Sehingga kita nggak seudon. Loh kok jeleke ngene, jeleke ngono, kan tergantung MOU-nya. Perjanjiannya. Loh saya kan udah ngomong ini jadi 600 bungkus, kok banyak yang nggak dapat tulang, nggak dapat daging. Saya kan udah saya kan udah ngomong ini suruh dibagi, kok malah ada yang dapat tulang semua. Nah seperti ini. Nah begitu Bapak Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai hal-hal yang sepele sekalipun Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap profesional. Kemudian ada sebuah hadis diriwayatkan dari Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata bahwasannya suatu ketika dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'at amta nafsaka fahuwa sadaqah. Wahai umat manusia, ma'at amta nafsaka fahuwa sadaqah. Apa yang engkau makan dari hasil keringatmu, fahuwa sadaqah, maka itu bernilai sedekah. Wa ma'at amta waladaka wa zaujataka wa khadimaka fahuwa sadaqah. Dan apa yang engkau berikan sehingga dari pemberianmu itu bisa dimakan oleh anakmu, istrimu, pegawaimu, pembantumu, bawahanmu, fahuwa shadaqah. Maka itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu bernilai sedekah? Idza qasada bin nafaqati alaihim talabat thawab. Apa yang kita berikan itu akan bernilai sedekah, akan bernilai pahala ketika kita meniatkan, ketika kita memberikan makanan atau apapun itu, atau berbuat baik kepada orang lain sampai pun kepada bawahan, kita merasa ini adalah sedekah saya.
Sehingga kalau seandainya dia berbuat baik kepada bawahannya, dia nggak merasa rugi. Bahkan seringkali kita ini rezekinya lancar itu karena sebab orang lain. Pertama, sehebat apapun bos, sebesar apapun perusahaan, kalau tidak memiliki karyawan, perusahaan tersebut tidak akan bisa besar. Oh bisa pakai robot, nah, robot kalau butuh biaya lebih banyak, atau lain alasan ini. Ala kulihal, kalaupun itu robot, kita butuh kepada bantuan orang lain. Kedua, seringkali karena sebab dia, rezeki kita ini lancar. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasannya orang ini menanggung hidup orang lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezekinya. Dan bisa juga berkat doa pegawainya. Ya Allah, semoga hari ini saya gajian. Misalnya pegawainya berdoa, ya Allah semoga hari ini saya gajian. Padahal di waktu yang sama bosnya lagi bingung. Wah, besok itu gajian nih, tapi saya nggak punya duit untuk gaji. Ternyata berkat doa bawahan kita yang tadi berharap agar dia bisa pulang ke rumah membeli makan, misalnya bawa oleh-oleh untuk anaknya. Karena berkat doa tadi Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Tiba-tiba misalnya ada orang yang borong atau ada apa, kita nggak tahu. Tapi itu berkat doa bawahan kita. Bukan berkat kita. Kita usaha. Sehebat apapun usaha, itu masih kalah dengan doa. Makanya orang Jawa kan ada sebuah pepatah. Wong pinter kui kalah karo wong bejo. Nah, dapat bejo itu gimana? Asal namanya orang bejo minimal taat. Berdoa itu termasuk ciri-ciri orang yang taat. Kita berbuat baik, kita mendekatkan diri kepada Allah, itu salah satu usaha kita agar kita menjadi orang bejo. Bisa contoh seperti ini saya yakin banyak di sekeliling kita. Mungkin dulu ketika kita sekolah nilai kita biasa, tapi kita sukses. Ada teman kita ranking 1 terus, ternyata sekarang misal jadi bawahan kita. Kalau kita mau main logika, akal nalar, nggak mungkin. Namanya orang pinter harusnya sukses. Orang pas-pasan kayak saya misalnya, ya harusnya ya biasa-biasa aja, nggak kaya-kaya banget, nggak miskin-miskin banget misalnya. Tapi buktinya apa? Kaya. Bahkan dulu orang paling kaya di Indonesia itu nggak lulus SD. Tapi pegawainya rata-rata lulusan luar negeri, doktor luar negeri. Tapi orang nggak lulus SD itu bukan berarti nggak pinter gitu loh. Bukan berarti nggak pinter. Tapi ini bisa lah kita bisa wong pinter kuwi kalah wong bejo itu bener-bener. Dan salah satu mendapatkan kebejoan adalah dengan doa. Maka marilah ketika kita bekerja, kita berusaha, marilah apapun yang kita kerjakan itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memberi makan anak kita, memberi makan misalnya ngasih bonus sekalipun kepada bawahan kita atau orang yang kita mintain bantuan. Tolong ini setelah selesai ini imbalannya. Kita ketika memberikan niatkan kita berbuat baik. Dan ketika kita memberikannya tujuannya adalah untuk berbuat baik, amal soleh, maka akan bernilai sedekah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika seseorang misalnya memberikan makan kepada keluarganya, kan keluarga itu misalnya kita sebagai kepala rumah tangga, menafkahi keluarga itu wajib atau sunnah? Kenapa? Wajib. Loh, berarti pertanyaannya ketika saya memberi nafkah kepada keluarga,
berarti itu cuma bernilai sedekah, nggak menggugurkan kewajiban, tetap menggugurkan kewajiban. Malah kita mendapatkan dua. Yang pertama, ketika kita bekerja niatnya ibadah. Saya bekerja ini agar anak istri saya mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan nafkah yang halal. Pertama kita dapat dua pahala. Pertama pahala karena kita menjalankan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Yang kedua, kita mendapatkan pahala karena kita memberi nafkah kepada keluarga kita yang di bawah kita. Nah, bagaimana kalau seandainya seseorang itu ketika bekerja nggak meniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala? Wa imma idza lam takun bi niyyati ihtisabil ajri wa thawabi indallahi Subhanahu wa taala fa innahu biha yasqutul wajib wa tabra'u dhimmah. Kalau seandainya seseorang itu ketika bekerja tidak diniatkan ibadah, saya kerja mau kerja karena apa? Ya wong lanang ya kudu kerja, mau sekedar kita itu gajok kerja. Aku nek kerja misalnya diomelin, kalau saya nggak kerja apa kata dunia, kalau saya nggak kerja malu, masa nggak kerja. Jangan cuma sekedar kerja itu cuma sekedar kerja, niatkan. Misalnya berangkat pagi ya Allah, misalnya mau ke sawah gitu. Mungkin kita sewa dan gajah sawah ini, sapin. Sewa dan sapin. Kayaknya Jogja sudah mulai berkurang sawahnya. Kalau di tempat saya Sukoharjo, Solo, sawah masih banyak. Pagi-pagi itu bawa bapak, ajeng ketemu nih Pak De. Sawah, oke, monggo. Misalnya pagi-pagian biasanya orang yang punya sawah isu-isu baru subuh langsung teng sawah kan, matun teng sawah isu-isu. Maka ketika kita sudah pagi-pagi atau mungkin di perkotaan berangkatnya pagi-pagi kan ada. Nah, niatkan ya Allah, saya hari ini bekerja, saya pengen cari nafkah, bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bisa mengenyangkan keluarga saya bisa memberikan nafkah yang halal. Insya Allah dapat pahala. Bukan aku dinai kerja ya, lah ngopo jam 6 kudu absen ya, akhirnya jam 5 pagi habis subuh udah berangkat. Ya enggak, jangan. Saya niatkan ini kerja ibadah, bukan cuma wah jam 6 harus absen, enggak. Jangan. Karena kenapa? Kalau seperti itu kita hanya menggugurkan kewajiban. Hanya menggugurkan kewajiban. Apakah dapat pahala tambahan? Enggak sama sekali. Kenapa? Amman nailul ajli wa thawabi fala yakunu illa bi ihtisabil ajr. Nah, kapan itu didapatkan? Itu ketika seseorang meniatkan kerjanya itu dalam rangka beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ada sebuah hadis yang menerangkan, yang jelas menerangkan bahwasannya seseorang bekerja sampai pekerjaan hariannya, pekerjaan yang dianggap sudah menjadi rutinitas, itu akan menjadi bernilai pahala ketika dia meniatkan ibadah karena Allah. Innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha. Sesungguhnya apabila seorang muslim dia memberikan nafkah untuk keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dan ketika dia memberikan nafkah ini, misalnya Bu, niki Bu uang belanja bulan niki. Itu bukan hanya sekedar kewajiban suami, tugas suami memberi nafkah istri, enggak. Ibu, ini uang belanjaan Ibu bulan ini. Sebelum memberikan saya sudah niat, ini adalah kewajiban saya, ini dalam rangka saya ibadah, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena al-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu 'alaihim. Laki-laki itu lebih berkuasa, lebih memiliki kekuasaan dibanding perempuan. Salah satu sebabnya apa? Wa bima anfaqu 'alaihim, atas apa yang dia nafkahkan kepada anak istrinya. Ibadah. Maka ketika seseorang memberikan, ini bentuk ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala.
kanat lahu shadaqah. Nah, ketika dia berniat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, memberikan nafkah tersebut karena ibadah karena Allah, maka itu baru bernilai sedekah, baru mendapatkan pahala. Kalau enggak diniatkan seperti itu, enggak dapat pahala. Hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Maka inilah pentingnya seseorang itu ketika melakukan apapun diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, yang bagi ala kulli muslim ayyatasabbata niyatahu. Wajib bagi seorang muslim untuk menekankan niatnya ketika melakukan apapun itu. Misalnya saya melakukan ini tujuannya apa? Saya melakukan itu tujuannya apa? Sampai pun misalnya, mohon maaf, ketika kita mendapati keluarga kita ini misalnya kita pulang capek-capek kerja sampai rumah malah diomelin istri misal. Wah. Kadang nggih namanya orang capek, letih, dipancing langsung apa? Beng. Sama kayak misalnya api dilempar bensin, kebakaran. Tapi ketika itu langsung ya Allah, ingat sabar. Saya berbuat baik kepada istri, sabar, bernilai pahala. Bukan cuma nek bojoku tak layani yo malah rame iki malah wis aku tak ngalah wae. Cuma sekedar gen atau misalnya aku tak ngalah wae daripada bojoku ngambek terus tak iyoin wae. Yo Bu. Itu niatnya apa? Ngalah. Beda kalau saya sabar menghadapi istri. Begitu juga dengan istri ketika menghadapi suamimu, bapak senengane sidik protes wae. Wis digaweke kopi sing kurang iki kurang kae. Sabar. Ketika kita sabar apa? Saya sabar menghadapi suami saya. Ini bentuk ibadah saya kepada Allah. Dapat pahala daripada wes suami glundel dibalas glundel lho. Bapak ora ngerti yo, Mang ibu kat esuk mau ngopo? Mang dikira ibu mau turu wae, kerjaan akeh. Malah yang terjadi apa? Malah bubar nanti. Maka kita mengalah itu bukan sekedar ngalah. Ini bentuk ibadah, sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Bernilai pahala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, ma'at amta nafsaka fa huwa shadaqah, apa yang engkau berikan kemudian apa yang engkau makan dari hasil keringatmu itu adalah sedekah untuk dirimu sendiri. Dan apa yang engkau berikan sehingga keluargamu, anakmu, karyawanmu, pembantumu bisa makan, maka itu bernilai sedekah. Bapak Ibu, coba kita perhatikan. Hadis ini menunjukkan tentang begitu agungnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba bayangkan hasil kerja keras kita makan bisa bernilai sedekah. Padahal apa? Yang untung kita. Iya kan? Terus di sisi lain harta yang kita peroleh ini sejatinya itu tidak terlepas dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Allah sudah memberi kita, kemudian kita makan. Bahkan ada seseorang, ini pemberian Allah, buktinya apa? Ada seseorang tanpa usaha, dia tetap mendapatkan rezeki. Nggak ngapa-ngapain, duduk, diem, bisa dapat rezeki. Siapa yang mendatangkan rezeki tersebut kepada kita kalau bukan Allah? Nggak mungkin Allah bisa menggerakkan hati manusia. Pak Ijo kayak lo. Tiba-tiba Pak Ijo yang biasanya nggak pernah ngasih hadiah atau biasanya
nggak ngasih hadiah, nggak ngapa-ngapain, ini biasa aja. Tiba-tiba datang ke rumah kita bawa makanan. Siapa yang bisa menggerakkan hatinya kalau bukan Allah? Allah yang menggerakkan hati orang tersebut agar datang ke rumah kita memberi makan. Maka ini menunjukkan rezeki yang kita dapat itu pemberian Allah. Kemudian ketika pemberian Allah, kita makan, kita konsumsi, kita berikan kepada keluarga kita, pembantu kita, bawahan kita, karyawan kita, itu malah bisa bernilai ibadah, sedekah. Kita dapat sedekah, padahal hal tersebut sejatinya bukan milik kita, itu titipan. Maka betapa agungnya Allah, betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka hendaklah ketika kita bekerja, kita meniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak meniatkan ibadah, maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Maka oleh karena itu niat yang mulia, niat yang lurus, niat yang baik itu memiliki posisi atau kedudukan yang sangat tinggi di mata Islam. Bahkan karena niat yang lurus ini bisa memberikan dampak, memberikan pengaruh apakah harta yang ada pada kita saat ini akan menjadi berkah atau tidak. Ada seseorang punya anak banyak. Ada di sekeliling kita. Ada misalnya tetangga kita anaknya banyak. Pendapatannya, mohon maaf, itu jika kita kalkulator hitung-hitung nggak bakalan bisa mencukupi anaknya. Tapi faktanya apa? Misal punya anak 9, ternyata hidup semua. Tapi ada orang anaknya cuma 1, 2. Ada yang padahal uangnya banyak, gajinya banyak, tapi mohon maaf, sekolah itu nggak sampai lulus. Ya tiba-tiba putus, tiba-tiba nggak mau lanjut. Itu bukan apa ya? Ini bisa jadi karena berkah gitu loh. Ada orang penghasilannya sedikit, tapi anaknya bisa lulus semua, sekolah semua, bahkan ada yang sampai perguruan tinggi, semua bisa. Tapi ada orang kaya raya anaknya misalnya cuma 1, 2, tapi anaknya malah nggak jadi apa-apa. Ada yang nggak lulus SMP, ada yang nggak lulus SMA. Bisa jadi itu karena sebab keberkahan, sebab niat kita ketika bekerja. Maka marilah kita luruskan niat kita, jangan sampai kita bekerja itu hanya sekadar bekerja saja. Maka oleh karena itu niat ini bisa mengubah amalan yang kebiasaan manusia bisa bernilai ibadah. Begitu juga karena niat ini ibadah sunnah yang awalnya sunnah bisa malah memberikan pahala yang lebih banyak. Kan ibadah sunnah dibanding ibadah wajib, ketika kita kerjakan kan otomatis lebih banyak nilai ibadah wajib dibanding sunnah. Sunnah kan kasarannya kalau ditinggalkan kan nggak apa-apa, cuma kita rugi, sayang kita nggak dapat tambahan pahala. Tapi ketika ibadah sunnah ini kita niatnya lurus, malah bisa senilai dengan ibadah wajib. Yang ibadah yang kebiasaan saja, kerja biasa itu kan kebiasaan manusia. Semua manusia bekerja, tapi bisa bernilai pahala, bukan hanya sekadar menggugurkan dosa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain contoh yang diajarkan Rasulullah mengajarkan kepada pegawainya untuk teliti, mengajarkan kepada mereka untuk jujur, mengajarkan bahwasanya ketika kita bekerja diniatkan ibadah kita bernilai pahala. Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana cara memuliakan atau meninggikan derajat bawahan kita. Diriwayatkan dari Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami, diriwayatkan dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ia berkata, kuntu ahdumu Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku Rabi'ah bin Ka'ab, aku adalah salah satu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah berkata kepadaku, "Ya Rabi'ah, alla tatazawwaj." Wahai Rabi'ah,
saya lihat kamu ini usianya sudah matang, sudah layak untuk menikah. Kenapa kamu nggak nikah? Kemudian Rabi'ah menjawab, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, saya ini belum ada kepikiran untuk nikah. Bagaimana mungkin saya mau memikirkan nikah sedangkan aku tidak memiliki nafkah atau tidak memiliki harta yang kira-kira bisa menafkahi keluargaku. Emang nikah itu kita ketika berkeluarga, anak keluarga kita cuma kita kasih makan batu kan, enggak. Ya harus ada nafkah. Nah Rabi'ah ini, ya Rasulullah, saya ini belum ada kepikiran untuk nikah. Lah kalau saya nikah nanti istri saya mau saya kasih apa? Mau saya kasih makan cinta? Cinta itu nggak bikin kenyang, bikin capek. Maka ketika itu, wa ma uhibbu ayyusghalani anka syai'un, dan di sisi lain ya Rasulullah, aku tuh nggak mau disibukkan. Kalau saya nikah, aku nanti nggak bisa menjadi pembantumu lagi. Aku nggak bisa membesai bersama denganmu terus menerus, nggak bisa. Maka Rasulullah SAW pergi. Setelah beberapa saat, beberapa waktu, beberapa hari, Rasulullah SAW datang kembali kepada Rabi'ah bin Ka'ab. Ya Rabi'ah, apakah kamu nggak nikah? Nah ketika Rabi'ah ditanya yang kedua kali, dijawab, enggak ya Rasulullah, demi Allah, saya ini belum ada kepikiran buat nikah. Ya saya mau saya kasih makan apa anak saya, dan saya nggak mau kalau saya nikah, saya ini sibuk mikirin keluarga. Mending saya jadi pembantumu saja, lebih enak. Saya nggak mikirin orang lain, pokoknya fokus ngibah, fokus jadi pembantu Rasulullah. Rasulullah kemana saya ikut, nggak disibukkan dengan urusan keluarga, urusan anak. Maka ketika itu Rasulullah SAW pergi lagi. Qala summa raja'tu nafsi. Kemudian setelah yang kedua kali ini Rabi'ah berpikir, wah mosok ya Rasulullah nawari saya 2 kali, mosok tak tolak. Pikir, saya di sisi lain itu juga butuh nikah ya. Mau sampai kapan saya jomblo? Mau sampai kapan saya bujang? Kemudian Rabi'ah itu berniat, nanti kalau Rasulullah datang lagi nawarin saya untuk nikah, pasti saya iyakan. Dan benar, nggak lama setelah itu Rasulullah SAW mendatangi Rabi'ah. Ya Rabi'ah, apa kamu nggak nikah? Maka Rabi'ah langsung jawab, tentu ya Rasulullah, saya pengen nikah. Maka ketika Rabi'ah menjawab pengen nikah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Rabi'ah, datanglah engkau ke datanglah engkau ke Pak Fulan bin Fulan, rumahnya di sana di kampung ini. Kamu datang ngomong bahwasanya aku datang ke sini diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sampaikan salamku kepada bapak tadi. Ngomong, Rasulullah memerintahkan kepadaku agar aku dinikahkan dengan fulanah. Fulanah di sini ada yang mengatakan anak Pak tadi. Ada yang mengatakan pokoknya fulanah itu pokoknya orang lain. Kebetulan orang yang didatangi itu ya mungkin misalnya Pak RT atau orang yang memiliki kedudukan. Langsung Rabi'ah datang ke kampung tersebut, ketemu, kemudian mengatakan, aku datang Pak, saya datang ke sini, saya diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan salam. Apa jawab bapak tadi? Marhaban bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang utusannya Rasulullah SAW. Kamu kesini mau apa? Tak juamu sedemikian rupa. Kemudian Rabi'ah menyampaikan pesannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadaku untuk aku dinikahkan dengan fulanah, seorang wanita. Misalnya anaknya. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk
menikahkan aku dengan anakmu, Pak. Langsung, siap. Mau kapan nikahnya? Sekarang, langsung. Nah ini bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Contoh apa? Ini contoh yang sepele. Ini ibaratnya wasilah atau apa namanya, orang dalam lah. Kadang kan ada sebagian pemuda, mohon maaf, ada pemuda itu pengen nikah, tapi nggak pede. Lah aku kalau nikah, sopo sing gelem karo aku. Tapi beda kalau misalnya kita memiliki kedudukan, misalnya kita misalnya Pak Lurah gitu, ngomong, kamu datang ke rumahnya Pak Lurah, ngomong, suruh nikahkan saya dengan misalnya Suci atau apa, Susi atau apa, atau Dewi, ya rumahnya ini. Nah ketika datang, saya utusannya Pak Lurah, saya datang ke sini, Pak Lurah memintakan kepada saya untuk agar saya dinikahkan dengan misalnya siapa? Sinten Pak? Dewi misalnya. Lah ketika orang yang dapat pesan kayak gitu kan, mak tatap, waduh ini utusannya Pak Lurah ini. Kira-kira dinikahkan nggak Pak? Dinikahkan. Lah ini baiknya loh. Ini sepele loh. Banyak orang itu, mohon maaf, ada sebagian pemuda, ada yang nggak nikah itu karena mikir, aku nek nikah piye, nek kira-kira aku nek nikahi sopo sing gelem karo aku, duit yo lan duwe, kedudukan lan duwe. Tapi beda kalau misalnya saya datang ke sini diperintahkan untuk dinikahkan dengan misalnya Dewi, saya utusannya Pak Presiden. Pak Presiden, oke, siap. Ini cuman wasilah, cuma orang dalam, mak comblang atau misalnya cuma sepele. Tapi ya lebih ada juga laki-laki itu ada dari segi finansial, ngapunten. Karena saya ini ada punya teman tuh, beberapa teman, yo ganteng, lebih ganteng dari saya, lebih kaya dari saya, lebih pintar dari saya, nggak nikah. Tak tanya, kowe nikahi ngopo? Aku nikahi ora pede. Loh, ora pede ngopo? Ganteng, iya. Sugih, iya. Lah terus opo kowe nikah? Aku orang pede wae, orang wani. Orang wani kenapa? Sebab orang wani lho. Aku tuh nggak pede kalau ditolak. Loh, saya ketawa lucu. Padahal teman saya ini, mohon maaf, ya ganteng loh. Termasuk paling ya ganteng lah di angkatan saya. Sampai sekarang belum nikah, masih di Madinah. Alasannya, saya itu takut ditolak. Padahal ya ganteng, anak juragan di Dieng, apa namanya? Dieng budi? Dieng budi? Wonosobo, anak juragan, ganteng, Wonosobo, pinter loh. Gak nikah. Saya takut ditolak. Ya mungkin misalnya kita sebagai orang yang misalnya punya kedudukan, wes kamu datang ke rumahnya Pak itu, ngomong, suh nyaliin buat saya. Kan beda. Oh iya, siap, saliin. Ini kan macam-macam. Ini cuman sekedar ya ibaratnya kan kita nggak keluar duit juga kan, cuman ditebeng namanya dapat. Inilah bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Sampai hal yang sepele seperti itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada bawahan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon pertanyaan. Mohon Pak Edi. Nggih, monggo. Oh nggih, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cukup menarik, pertama kaitannya dengan niat, karena tanpa itu kita tidak akan mendapatkan amal pahala yang dari sunnah. Terus tadi yang terakhir ya tadi kan karena itu Rasulullah Pak. Kalau yang saya perintahkan mungkin nanti ditanya oleh orang yang mau dijadikan istrinya gitu. Ini soal jelaskan. Oh nggih. Itu kan zaman Nabi ya. Sekarang tentunya akan terus yang kemarin itu ketika kaitannya dengan Rasulullah dengan bawahan. Ini bagaimana cara
cara untuk memberitahu seandainya kan kemarin dalam cerita itu kan ada kesalahan ya. Nah, terus memberitahukan bahwa salah. Kan kalau Rasul kan didiamkan aja yang membiarkan itu. Nah, terus bagaimana untuk agar dia tidak berbuat salah atau mungkin dengan cara yang bagaimana saya beritahu. Terus yang luar biasa itu kayaknya dengan akhlak Rasulullah. Ternyata kita tidak ada apa-apanya dengan lalas Pak. terakhir nyangkut masih kaitannya dengan Ramadan, Pak. Saya agak bingung ya. Ketika saya mempelajari juga pernah mendiskusikan itu ketika saya di pas Ramadan itu ketika pas di selatan sholat di tarawih di selatan itu ada setelah Isya kemudian mau tarawihnya Pak. Nah ini kan diawali dengan iftitah dua rakaat. Ya, itu kan mestinya sepaham saya itu kan setelah tidur tadi itu karena ini sebagai pemanasan. Nah itu kan dilaksanakan ketika setelah sholat Isya. Dan nanti diawali dengan tarawih 2 rakaat baru tarawih. Terus yang kedua ini bacaan Pak, bacaan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah terusnya itu. Ini kan kalau tidak salah seperti yang Pak Ustadz kemarin di sini itu menyapa Pak Rusdi itu bahwa dalam bulan Ramadan ini perbanyaklah dengan membaca itu. Nah, ini yang saya temukan ya di sini atau mungkin di tempat yang lain. Ini apa bacaan itu dilaksanakan setelah antara tarawihnya itu setelah itu baca itu terus di setelah yang kedua kemudian baca itu lagi dan seterusnya. Nah kemudian di salah satu tempat ustaznya pernah menyampaikan itu, tapi ternyata apa di masjidnya juga melakukan ini, padahal dulu enggak. Masa bacaan itu Pak, sekarang kok melakukan teman itu. Nah ini kan tidak sinkron dengan hadis yang tadi itu perbanyaklah. Nah perbanyaklah itu pastinya ya dalam satu hari itu kan maksudnya tidak hanya pas Pak. Nah, pemahaman saya ketika itu dibaca pada saat itu, setelah itu waktu baca terus, ini kan menjadi sebuah ketetapan. Jadi setelah sholat 4 rakaat atau juga baca itu, nanti kan menjadi ketetapan. Itu terima kasih. Pertanyaannya banyak ini Masya Allah. Saya jawab satu-satu. Bismillah. Yang pertama adalah masalah mak comblang tadi. Kalau Rasulullah kan bisa. Nah kalau kita siapa? Maka sebelum itu Pak, misalnya sebelum kita jadi mak comblang atau jadi backingannya orang tadi, pastikan orang yang kita suruh tadi itu kenal dengan kita. Yang kita minta tolong itu, misalnya kamu datang ke Pak tadi, pastikan Bapak yang dimintain tolong itu kenal dengan kita. Ya jangan asal-asalan. Tapi beda kalau misalnya kita orang terkenal atau orang yang terpandang dan insya Allah semua orang tahu. Misalnya presiden ngomong, kamu datang ke dia, ngomong disuruh presiden, insya Allah kan tahu. Sedangkan kita kan enggak dikenal orang. Maka sebelum kita jadi mak comblang atau jadi wasilah, pastikan orang tersebut itu kenal dengan kita. Yang kira-kira misalnya kita ngasih rekanan kerja, misalnya kita lihat ada di kampung kita ada anak misalnya rajin ke masjid, sregep, tapi mohon maaf belum punya pekerjaan. Nah ngomong, kamu datang ngelamar ke perusahaan ini, ngomong kamu disuruh sama saya gitu. Nah, pastikan perusahaan tersebut kenal jenengan. Atau misalnya perusahaan tersebut misalnya teman kita. Kamu datang ketemu Pak ini, ngomong kamu yang nyuruh saya ke sini adalah saya gitu. Jadi insya Allah orang tersebut akan tahu, kenal dengan kita. Ya istilahnya apa nih kok? Istilahnya seperti kita jadi ya yang memberikan rekomendasi bahwasanya dia layak untuk bekerja di tempat tersebut. Wallahu taala alam. Kemudian yang kedua tentang masalah mengoreksi bawahan. Rasulullah SAW ketika melihat beliau di sini bukan tidak mau mengoreksi sama sekali, beliau tetap mengoreksi. Tapi dan
nggak dibiarkan sama sekali, ya tidak. Cuman Rasulullah SAW ini melihat Anas, kan Rasulullah SAW itu tidak pernah saking malunya kan nggak pernah mengungkapkan. Ini bukan berarti ya beliau nggak mau ngomong sama sekali gitu loh. Beliau ketika ada kalaupun pegawainya ada yang salah ya tetap diluruskan. Tapi kan diluruskannya itu tidak sampai membuat pegawai kita ini merasa dipermalukan. Kan meluruskan orang kan ada macam-macam caranya, ada banyak cara. Misalnya kita diam-diam gitu mencontohkan, misalnya pegawai kita salah dalam suatu pekerjaan. Nah, suatu saat kita melakukan pekerjaan tersebut di depan pegawai kita tadi, yang secara tidak langsung akhirnya pegawai kita mengamati, oh bos saya itu kalau bikin ini tuh caranya seperti ini, bukan hei kowe salah gini loh tak ajari gini. Nah, kita diam-diam aja tiba-tiba bawa pekerjaan yang salah di depan dia gitu loh, tanpa kita menjejekkan, diam tiba-tiba. Misalnya kita mengerjakan pekerjaan tersebut di samping dia, ini gimana ya, nanya, kita pura-pura nanya atau apa, caranya gimana, oh bukannya ini begini ya, kan pegawai kita nggak ngerasa dikoreksi, seakan-akan kita nggak tahu kalau dia pernah melakukan kesalahan tersebut. Oh iya, jadi mengoreksinya itu tipis Pak, nggak langsung. Misalnya di kayak kadang kan orang ketika mau koreksi kesalahan orang lain kan kini loh sih bener gini caranya, nggak usah digituin. Kita bawa pekerjaan tersebut yang kita lihat bawahan kita salah, kemudian kita kerjakan di depan dia. Oh ya, kita pura-pura aja nggak lihat gitu loh kalau dia memperhatikan kita, atau kita pura-pura nggak tahu kalau dia ada di dekat kita sengaja gitu loh, tapi pura-pura seakan kita nggak tahu kalau bawahan kita ada di dekat kita, sehingga insya Allah seperti itu tidak akan membuat bawahan kita ini merasa disalahkan. Itu mengoreksi yang lebih enak, lebih bijak. Wallahu taala alam bisawab. Ini saya rasa sudah sebentar lagi, ini belum adzan di sini masjid yang sudah adzan. Untuk pertanyaan sisanya insya Allah nanti setelah sholat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.